Kadang-kadang sama anak-anakku itu gimana ya rasanya, karena mereka udah gede-gede semua. Bang Ucok bisa dijelaskan kemarin kabar bahagianya anak habis wisuda ya nih Bang? Ya yang jelas seperti tadi juga diwawancarain di dalam itu, kebanggaan Bang Ucok itu bagaimana sih, sampai di mana sih? Ya tentunya kita selalu sebagai orang tua selalu bangga melihat anak kita lulus dari sekolah atau juga menuntut ilmu. Artinya seperti itu. Siapa yang bapaknya tidak bangga ketika anaknya lulus? Apalagi di zaman sekarang ini anak-anak milenial seperti anak saya ini susah untuk untuk kita jadikan jadi kebanggaan kita gitu kan. Zaman sekarang ini kan perkembangan itu sangat luar biasa. Jadi mudah-mudahan anak saya alhamdulillah tidak ikut jadi seperti itu sehingga dia lulus dengan baik, ya nggak? Iya betul. Nah, gitu sih. Momen harunya kemarin menerima ijazah. Tidak bisa aku ungkapkan dengan kata-kata, hanya hati yang bergetar dan menangis, air mata menetes tanpa diketahui, ya. Nggak taunya aku udah basah di sini dengan air mata dan hati, waduh luar biasa sekali gitu ya. Yang seperti saya bilang tadi, kenapa aku tidak bangga aku bisa mendidik anakku ya dengan mulus. Alhamdulillah lulus dan tidak neko-neko ya. Nah, kemarin sempat ada pidato di depan itu. Ya. Jadi saking bangganya saya sehingga aku disuruh sebagai perwakilan murid ya. Iya, perwakilan wali murid. Jadi sehingga saya bicara di situ dengan bangganya saya, menggebu-gebu saya bicara di situ. Bang Ucok, mungkin seberapa penting sih pendidikan bagi Bang Ucok? Bagi saya bilang juga tadi, bagi saya untuk anak, ilmu yang paling utama dalam hidup di dunia ini, ilmu. Segala ilmu itu bisa membawa kita bisa kita bisa beribadah karena ilmu. Kita bisa kemana-mana karena ilmu. Kita bisa jadi apa-apa karena ilmu. Ya. Ada sendiri udah ada rencana apa sih? Kuliah atau mau kerja dulu Pak, atau langsung lanjut kuliah insya Allah? Sudah ada yang dipilih mungkin di universitasnya? Di universitas ada sih di daerah Pondok Labu, tapi belum tahu juga, masih cari-cari juga karena kan nyari jurusannya IT. Ya, terusin di komputer. Jadi harus cari-cari yang tempat yang bagus, yang ada akreditasinya A. Adam sendiri memilih jurusan IT karena apa sih ini? Karena kan kemarin SMK-nya jurusannya ngambil TKJ, teknik komputer dan jaringan. Ya lanjutannya kan berarti IT. Jadi rencananya masuknya di IT aja. Nah mungkin Bang Ucok, anaknya sendiri mungkin nggak diarahin ke entertainment seperti apa sih Bang? Saya orangnya gini, aku lihat dulu dari sisi kemauan mereka. Jadi kalau memang dia maunya kuliah, ya saya teruskan kuliah. Tapi tetap yang namanya kuliah harus kuliah. Ya, nanti entertainment tuh ini kan aja sekalian jalan aja. Kalau memang sejalan, seiring sejalan aja. Tapi kamu ada keinginan nggak sih untuk menjajaki dunia entertain sekarang? Ya betul kata tadi Papa, sejalannya aja. Yang penting pendidikan nomor 1. Tapi kalau dilihat dari kalau di dunia seni entertainment itu juga terbuka. Pernah nyobain nggak? Kalau dia ini sebenarnya tuh kepengen dia waktu itu sempat saya, Papa bikinin dong aku lagu. Aku kepengen nyanyi, aku bikinin. Aku ajak dia untuk itu, tapi lama kelamaan dia saya lihat lebih fokus kepada pendidikan. Jadi sehingga makanya dengan berjalannya aja gitu ya. Mungkin dari jurusan sekolahnya nih, cita-cita yang pengen diraih apa sih? Cita-cita dulunya awalnya sebelum masuk PKJ itu pengen jadi pengacara. Nah terus kalau sekarang ya mau jadi ada lah pokoknya. Kenapa nggak mau ke pengacara lagi? Karena kan beda jurusan. Terus kebetulan abangnya juga udah jadi hukum. Bang Ucok,
melihat anak yang sudah bujang sekarang itu, sempat ada ketakutan nggak sih bang melihat pergaulan di Jakarta yang seperti ini gitu bang? Itu pasti sangat sangat rentan kita kalau anak-anak kita seperti ini. Makanya saya bilang tadi, dengan bangganya aku lulus anakku dengan tulus, sempurna. Alhamdulillah, itu yang aku syukurin. Anak gua nggak macam-macam gitu loh. Itu yang aku syukurkan. Ya Allah, luar biasanya. Itu yang aku nggak bisa. Jadi itulah air mata itu mungkin menetes itu gara-gara itu kali ya. Karena aku lihat anak-anakku itu semua, anakku 3 bujangan di rumah. Gadis 1 ya. Dua? Itu 2. ya. Jadi nggak ada yang macam-macam gitu loh. Ya, itu yang aku syukurin. Subhanallah. Tapi kalau Bang Ustaz sendiri nih mendukung karir anak-anak seperti apa sih nih Bang? Saya bilang kalau untuk menuntut ilmu, biar kaki juga di atas, kepala di bawah. Papa cari duit untuk kalian. Itu saya selalu bilang sama anak-anak saya. Biar kaki di atas, kepala di bawah, demi mencari uang, demi untuk ilmu kalian. Itu. Jadi sehingga mereka untuk pendidikan itu nomor 1 bagi mereka gitu loh. Sebagai orang tua, mendidik seperti apa sih bang membuat anak yang nggak macam-macam tadi itu bang? Jadi mendidiknya harus disiplin, harus turut sama orang tua, harus disiplin hidup. Ketika sekolah, kalau ada peraturan sekolah pulang jam 1, tidak boleh main nongkrong ini segala macam, harus pulang. Itu konsisten. Tidak ada kata Bapak sama teman-temanku kan diajak Pak, nggak ada. Nanti ada waktunya. Bilang sama teman-teman kamu, nanti ada waktunya. Bapakku pasti nanya, gitu kan? Ketika aku kerja, ada istri di rumah, saya telepon. Anak-anak udah pulang mah, sudah Pak. Tapi kalau buat ngasih bujang pacaran, ada larangan nggak sih? Kalau masalah pacaran, kalau misalnya pacaran silakan. Tapi jangan nikah dulu. Kalau anak-anak terbuka nggak? Tapi kalau anak-anak terbuka nggak sih kalau urusan asmara gitu? Pasti anak-anak saya terbuka. Apalagi pokoknya terbuka deh. Kalau kita mah di rumah itu sama dengan teman, ya bro. Aku manggil mereka bro. Pacarnya gimana? Gitu ya. Oh papa mah ada aja gitu ya. Dengan orang tua perempuan juga seperti itu. Jangan terlalu akrab dulu, kan kalian masih sekolah gitu ya. Oh iya mah, ya pak. Seperti itu kita ini. Boleh aja, tapi kenalkan dulu sama orang tua. Setelah itu kita interogasi dulu ceweknya apa orang mana ini segala macam. Kalau saling tahu kan enak. Orang tua dia dan orang tua si Adam gitu kan. Jadi saling silaturahmi gitu ya. Kalau Adam sendiri biasa suka ke papa atau ke mama? Kalau tentang apa nih? Untuk hubungan pribadi atau Iya selalu curhat sama papa. Kayak kalau lagi sekolah sering curhat, papa gimana sih pengalaman papa di mana di luar kan. Pas lagi main juga kadang suka cerita gimana pak sih kalau di luar kita harus gimana sama orang-orang, kalau di luar harus gimana. Papa tuh selalu ngajarin harus ramah. Kalau galak enggak, tapi tegas. Orangnya tegas sama bapak. Kalau emang itu nggak boleh, ya nggak boleh. Apa? Kalau teguran enggak sih, cuman dia tegaskan. Kamu nggak boleh gini. Kita harus ngikutin. Karena udah dari dulu udah jadi konsisten dari sama bapak. Papa marah biasanya soal apa? Terang nggak? Kalau marah suatu apa gitu yang anti banget sama papa itu dia balik. Nggak ada sih. Ada. Kemarin di momen bahagianya masih sempat-sempatnya anda gitu. Jadi aku itu gini, sama anak itu nggak di mana-mana. Jadi aku itu kadang-kadang sama anak-anakku itu gimana ya rasanya ya? Karena mereka udah gede-gede semua kan, jadi sehingga apa ya? Jadi aku anggap itu sama dengan teman gitu ya. Jadi sehingga juga mereka jadi ada yang paling gede lagi
lagi kuliah sekarang itu yang ini, Bapak apa kabar? Sehat ya Pak? Pijit-pijit gitu kan? Itu bercanda aja gitu kan. Nah Bang, kemarin di momen anak yang bahagia banget dan di wisudanya, karena Bang ada ngasih pesan-pesan nih buat ngasih apa siswa-siswa yang lain, itu seperti apa sih? Pesan apa sih Bang? Pesannya gini, saya bilang, ketika kita sudah selesai untuk menuntut ilmu di sini, itu belum selesai namanya, masih panjang perjalanan kalian. Jadi yang saya tanamkan kepada teman-teman adik-adikku semua, tuntutlah ilmu setinggi-tingginya agar kamu bisa bahagia atau sukses di dunia ini. Itu yang saya tanamkan di situ. Yang paling utama itu tuntut ilmu. Jangan pernah kita merasa pintar, jangan pernah kita merasa sudah cukup tentang ilmu, jangan.